Bayangkan, seorang gadis magang miskin yang setiap hari diremehkan di kantornya. Ia datang dengan rok krem sederhana, kemeja biru muda pudar, dan sepatu lusuh. Bukannya diberi pekerjaan sesuai kemampuannya, ia hanya disuruh membuat kopi, memfotokopi, dan membersihkan pantry. Tapi siapa sangka, justru gadis inilah yang menyelamatkan perusahaan besar dari kebangkrutan. Inilah kisah Leni, anak tukang becak yang diremehkan, namun ternyata jenius penyelamat perusahaan. Namun sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Mari kita mulai ceritanya. Suasana pagi di perusahaan pangan itu selalu ramai sejak matahari baru saja naik. Dari luar, gedung besar berlantai 8 itu berdiri megah dengan kaca berkilauan, memantulkan cahaya mentari yang hangat. Truk-truk besar keluar masuk melewati pos keamanan, membawa bahan baku ke gudang, sementara truk lain mengangkut produk makanan yang sudah siap dipasarkan ke berbagai kota. Bau tepung, ragi, dan gula bercampur di udara, menempel di pakaian siapa saja yang melewati halaman produksi. Di dalam gedung, kehidupan kantor berjalan dengan tempo cepat. Para karyawan dengan pakaian rapi dan modis lalu lalang, sebagian sibuk membawa berkas tebal, sebagian lain berbicara serius di telepon sambil melangkah tergesa. Lantai marmer putih berkilau memantulkan sepatu berhak tinggi dan sepatu kulit hitam yang menginjaknya. Suara derit printer, denting telepon, dan percakapan karyawan bersahut-sahutan, menciptakan musik sibuk yang setiap hari menjadi latar hidup perusahaan itu. Di antara keramaian itu, ada seorang gadis muda yang melangkah pelan sambil menunduk. Namanya Leni. Umurnya 24 tahun. Baru saja lulus kuliah sebulan lalu, dan baru 2 minggu ini ia menjalani masa magangnya di perusahaan pangan tersebut. Leni berbeda dari kebanyakan karyawan lain. Pagi itu ia datang mengenakan rok krem polos sederhana yang jatuh hingga betis, kemeja biru muda yang warnanya mulai pudar, dan rambut hitam panjangnya dikuncir sederhana ke belakang. Sepatunya adalah sepatu hitam murahan, sedikit lecet di bagian ujung, tapi ia selalu menyemirnya setiap malam agar terlihat bersih. Di pundaknya tergantung tas kecil kain yang sudah agak lusuh, berisi buku catatan, pulpen, dan bekal nasi sederhana yang ia bawa dari rumah kontrakan mungilnya. Begitu melangkah masuk ke lobi, tatapan-tatapan aneh mulai mengarah padanya. Bukan tatapan kagum, melainkan tatapan yang penuh meremehkan. 2 pegawai perempuan yang berdiri di dekat resepsionis bahkan sempat menutup mulutnya sambil berbisik, meski sengaja dibuat cukup keras untuk terdengar. Itu anak magang baru kan? Yang katanya cuma anak tukang becak. Ucap salah satunya sambil menyeringai. Iya. Dulu dia kuliah cuma karena beasiswa. Pantas aja bajunya gitu, kayak murahan. Balas yang lain, tertawa kecil. Leni pura-pura tidak mendengar. Hatinya perih. Tapi ia sudah terbiasa. Sejak kecil, ia tahu rasanya diremehkan. Ia hanya bisa menarik napas dalam-dalam, mengingat wajah ayahnya yang selalu berjuang menarik becak di jalanan, meski panas matahari membakar kulit. Ayahnya selalu berkata, "Nak, jangan minder. Orang boleh meremehkan kita, tapi ilmu tidak akan pernah meremehkan siapapun yang sungguh-sungguh." Kalimat itu menjadi kekuatan Leni setiap kali ia hampir runtuh. Lift terbuka. Di dalamnya berdiri seorang gadis lain yang sama-sama magang. Namanya Nadia. Namun berbeda dengan Leni, Nadia adalah anak orang dalam. Pakaian yang ia kenakan selalu modis. Blus putih berenda, rok ketat selutut, dan sepatu hak tinggi yang mengilap. Wajahnya dihiasi make-up tipis. Rambutnya tergerai halus, dan parfum mahalnya tercium hingga sudut lift. Semua orang ramah kepadanya. Bahkan beberapa staf senior menanyakan kabarnya, menawarkan bantuan, bahkan memuji hasil kerjanya. Ketika pintu lift menutup, Leni berdiri di pojok, menunduk,
sementara Nadia bercakap ringan dengan dua staf yang ikut naik. Mereka berbicara soal rapat penting siang nanti, soal proyek baru perusahaan, dan soal kedatangan tamu asing. Semua terlihat akrab, seolah Nadia sudah lama bekerja di sana, padahal ia baru datang beberapa hari setelah Leni. Setibanya di lantai 4, bagian pengendalian mutu, Leni segera menuju mejanya. Ia berharap kali ini akan diberi pekerjaan yang sesuai dengan jurusan kuliahnya. Namun di meja kerjanya sudah ada selembar memo kuning dengan tulisan tangan yang jelas. Leni, tolong buatkan kopi untuk semua staf. 6 cangkir. 2 tanpa gula. Leni hanya menghela napas. Seperti biasanya, bukan pekerjaan kantor yang ia terima, melainkan pekerjaan seperti office girl. Tapi ia tetap mengerjakannya. Ia menuju pantry, merebus air panas, menyeduh kopi satu persatu, lalu membawanya ke meja para staf. Beberapa hanya mengambil tanpa mengucapkan terima kasih. Bahkan ada yang protes karena pegangannya menghadap ke arah yang salah. Lain kali jangan begini, Len. Pegangan cangkirnya harus ke kanan, biar gampang diambil, kata salah seorang staf, nadanya sinis. Leni mengangguk. Meski hatinya perih, ia hanya ingin belajar, tapi yang ia lakukan setiap hari hanyalah membuat kopi, membeli makan siang, memfotokopi dokumen, bahkan terkadang diminta menyapu pantry. Di sisi lain, ia melihat bagaimana Nadia diperlakukan. Gadis itu duduk di meja sebelah, diberi arahan dengan lembut oleh staf senior. Ia diajari cara membuat laporan, diperkenalkan dengan software perusahaan, bahkan diberi kesempatan ikut rapat penting untuk mendengar diskusi para manajer. Perbedaan itu sangat mencolok, seakan dunia terbagi dua, satu untuk mereka yang punya koneksi, dan satu lagi untuk mereka yang hanya dianggap remeh. Siang itu, ketika sedang menyalin dokumen di mesin fotokopi, Leni tak sengaja melihat sebuah berkas dengan judul asing, Proyek Meteor. Ia sempat membaca sekilas. Ada angka-angka komposisi bahan makanan yang terlihat aneh baginya. Salah satu persentase bahan utama terlalu tinggi dibanding standar yang ia pelajari dulu di kampus. Matanya membesar, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Tapi ia buru-buru menutup dokumen itu, takut dianggap lancang membaca. Pagi itu perusahaan sudah lebih ramai dari biasanya. Di pintu masuk, para satpam sibuk mencatat tamu, sementara di halaman depan terlihat beberapa mobil mewah berjejer. Kabarnya, hari ini akan ada rapat persiapan untuk menyambut kedatangan tamu asing dari luar negeri. Proyek besar bernama Meteor menjadi pembicaraan di setiap lorong, bahkan di kantin karyawan sekalipun. Semua terlihat bersemangat. Para staf sibuk menyiapkan dokumen, memoles presentasi, dan menata ruang rapat dengan bunga segar. Meja panjang dilapisi taplak putih. Kursi-kursi mengkilap, proyektor diuji berkali-kali agar tidak ada gangguan. Semua tampak begitu serius, seolah hari ini adalah pintu emas menuju masa depan perusahaan. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, Leni kembali hanya menerima tugas yang sama. Len, tolong ambilkan sarapan untuk Pak Arman. Len, kamu ke lantai 2, belikan roti dan jus untuk rapat. Len, termos kopi sudah habis. Isi lagi cepat. Ia mengangguk tanpa membantah. Sejak 2 minggu bekerja di sana, tidak sekalipun ia diberi kesempatan menyentuh dokumen atau mempelajari sistem perusahaan. Semua yang ia lakukan hanyalah pekerjaan kecil. Kadang ia berpikir, mungkin lebih baik disebut office girl daripada anak magang. Bedanya, ia tidak digaji seperti office girl sungguhan. Sambil berjalan di koridor membawa nampan berisi gelas, Leni berpapasan dengan Nadia. Gadis itu tampak bersinar dengan blus putih baru dan rok hitam elegan. Tangannya memegang map biru berlogo perusahaan. Tatapannya penuh percaya diri. Nat, kamu ikut rapat ya? Tanya seorang staf senior dengan ramah. Iya, Pak. Jawab Nadia sambil tersenyum manis. Pak Arman bilang saya harus belajar banyak dari pertemuan penting ini. Bagus. Kamu memang punya potensi. Ucapan itu menusuk hati Leni. Bukan karena iri, tapi karena rasa tidak adil. Bukankah mereka sama-sama magang? Mengapa Nadia begitu dihargai?
Sedangkan dirinya hanya dipandang sebagai pembuat kopi? Meski begitu, Leni tetap menunduk, melanjutkan langkah. Namun dalam hatinya ia berjanji, jika suatu saat pintu kesempatan terbuka, ia tidak akan menyia-nyiakannya. Siang menjelang. Rapat persiapan dimulai di ruang besar lantai 5. Leni, seperti biasa, berdiri di luar sambil membawa termos dan cangkir. Dari balik pintu yang setengah terbuka, ia bisa mendengar suara-suara jelas. Kerjasama dengan tamu asing ini akan menjadi sejarah baru perusahaan kita, ucap Pak Arman dengan penuh keyakinan. Produk Meteor bisa melipat gandakan keuntungan. Bayangkan saja, 1 bulan pertama penjualan bisa mencapai miliaran. Kita akan mendominasi pasar. Ruang rapat dipenuhi suara tepuk tangan. Beberapa staf bahkan bersorak kecil, membayangkan bonus yang akan mereka terima. Namun bagi Leni, kata-kata itu justru membuat perutnya mual. Ia ingat betul angka-angka yang ia lihat di dokumen Meteor kemarin. Angka itu bukan sekadar angka, melainkan peringatan. Jika produk itu benar-benar dipasarkan massal, masyarakat bisa terjebak bahaya. Apalagi jika dikonsumsi setiap hari. Tiba-tiba pintu terbuka. Seorang staf melambaikan tangan pada Leni, memberi isyarat agar ia masuk membawa kopi. Dengan hati-hati ia melangkah ke dalam. Semua mata menoleh sekilas, lalu kembali fokus ke presentasi. Di ujung meja, proyektor menampilkan grafik kenaikan keuntungan yang menjulang tajam. Gambar itu membuat semua orang tersenyum puas. Leni meletakkan cangkir satu persatu. Tapi ketika ia sampai di dekat layar, matanya kembali menangkap slide berikutnya. Sebuah tabel komposisi bahan muncul jelas. Jantungnya berdegup kencang. Itu angka yang sama. Persentase bahan utama terlalu tinggi, bahkan lebih tinggi dari batas aman konsumsi manusia. Leni menggigit bibir, hampir menjatuhkan cangkir dari tangannya. Untung ia cepat mengendalikan diri. Ia mundur perlahan, lalu keluar dari ruangan. Tangannya gemetar. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Siapa yang akan percaya pada seorang anak magang miskin sepertinya? Sore harinya, ketika semua orang sibuk membicarakan strategi, Leni memberanikan diri mendekati Pak Arman di ruangannya. "Pak," ucapnya pelan. Saya ingin bicara sebentar soal proyek Meteor." Pak Arman mengangkat alis, menatapnya dengan tatapan dingin. "Kamu?" "Iya, Pak. Saya hanya merasa ada yang tidak beres dengan komposisi bahan di dokumen itu. Jika produk itu dipasarkan, mungkin akan laku besar, tapi saya khawatir." "Cukup." Suara Pak Arman meninggi. "Leni, jangan sok pintar. Tugasmu itu melayani kebutuhan staf, bukan mengomentari proyek besar perusahaan. Kamu pikir siapa dirimu berani bicara soal bisnis? Anak magang yang bahkan tidak tahu cara membuat laporan sederhana." Leni menunduk. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari belati. Tapi ia tidak menyerah. "Pak, saya mohon, coba sampaikan pada CEO. Saya hanya ingin perusahaan ini tidak jatuh dalam masalah besar." Namun Pak Arman malah tertawa sinis. "Perusahaan ini tidak akan jatuh hanya karena omongan anak tukang becak sepertimu. Kembalilah ke meja kerjamu. Dan jangan pernah bawa topik ini lagi. Mengerti?" Air mata hampir menetes dari mata Leni. Ia buru-buru keluar ruangan, berjalan cepat menuju toilet wanita. Di sana ia mengunci pintu, menutup wajah dengan kedua tangannya. Isak tangis keluar tanpa bisa ditahan. Namun di balik tangisan itu, ada api kecil yang justru semakin menyala. Ia tahu, tidak ada seorang pun yang akan mendukungnya. Jika ia ingin menyelamatkan perusahaan ini, maka ia harus melakukannya sendiri. Malam itu, di kamar kontrakannya yang sempit, Leni menatap catatan kecilnya lagi. Angka-angka itu seakan berbicara. Ia ingat kembali saat-saat kuliah dulu, bagaimana ia belajar mati-matian hingga larut malam dengan lampu belajar kecil, sementara ayahnya tidur di lantai agar bisa menyewakan ranjang pada orang lain demi tambahan biaya hidup. Semua perjuangan itu tidak boleh sia-sia. Ia duduk menulis rencana. Jika nanti ada kesempatan, ia akan bicara langsung di depan CEO.
Walaupun itu artinya ia harus mempermalukan dirinya sendiri, atau bahkan dipecat. Ia tidak peduli. Baginya, lebih baik kehilangan pekerjaan magang daripada membiarkan perusahaan ini jatuh ke jurang kebangkrutan. Leni menggenggam pulpen erat-erat. Allah, beri aku keberanian, bisiknya lirih. Di luar, malam Jakarta penuh deru kendaraan. Lampu-lampu jalan berkelip. Tapi di dalam kamar kecil itu, seorang gadis miskin tengah menyiapkan dirinya menghadapi badai yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Dan badai itu akan segera datang. Hari itu udara di perusahaan terasa lebih tegang daripada biasanya. Dari sejak pagi, banyak karyawan berdandan lebih rapi daripada hari-hari sebelumnya. Beberapa laki-laki mengenakan jas biru tua dengan dasi senada, sementara para perempuan tampil dengan blazer modis dan sepatu hak tinggi yang berkilau. Mereka berbisik-bisik di koridor, menyebut-nyebut satu kata yang membuat semua telinga tertarik, tamu asing. Ya, tamu asing dari luar negeri itu akhirnya datang. Mereka adalah investor besar yang membawa penawaran kerjasama untuk meluncurkan produk baru bernama Meteor. Hampir semua orang di perusahaan percaya bahwa inilah kesempatan emas. Kesempatan untuk menambah keuntungan besar, kesempatan untuk mengangkat citra perusahaan lebih tinggi, kesempatan untuk mendapatkan bonus yang sudah lama diimpikan para pegawai. Di ruang rapat lantai 5, segala persiapan dilakukan dengan sempurna. Meja besar memanjang telah ditutupi taplak putih, dihiasi bunga segar di setiap ujungnya. Kursi-kursi berderet rapi, proyektor sudah diuji berkali-kali, dan bendera kecil dari 2 negara dipasang di sisi ruangan. Semua dibuat agar tamu merasa dihormati. Leni, seperti biasa, tidak dilibatkan dalam persiapan resmi. Ia hanya diberi tugas kecil, menyiapkan kopi, teh, dan camilan ringan untuk rapat besar itu. Sejak pagi ia mondar-mandir di pantry, memastikan tidak ada cangkir yang kotor, memeriksa termos air panas, hingga menata piring kecil berisi kue kering. Di wajahnya, tidak ada raut gembira seperti rekan-rekannya. Ia justru gelisah, karena setiap kali mendengar nama Meteor, ingatan akan angka-angka berbahaya itu kembali menghantam kepalanya. Sambil menata baki cangkir, Leni berbisik dalam hati. Allah, tolong, beri aku kesempatan. Jangan biarkan perusahaan ini terjerumus. Ketika jarum jam menunjuk pukul 10, tamu asing tiba. Mereka disambut langsung oleh CEO, seorang pria parubaya bernama Tuan Surya, yang terkenal tegas sekaligus dihormati banyak orang. Tuan Surya berjalan berdampingan dengan 3 pria asing berbadan tinggi besar, mengenakan setelan jas hitam elegan. Mereka membawa map tebal dan laptop yang terlihat mahal. Sorak-sorai kecil terdengar dari para karyawan yang berdiri di sepanjang lorong, seakan menyambut pahlawan. Nadia, rekan magang Leni yang selalu tampil modis, bahkan diberi kesempatan ikut menyambut langsung di depan pintu ruang rapat. Senyum lebarnya tidak pernah pudar. Matanya berbinar penuh kebanggaan. Leni berdiri agak jauh, menunduk sambil membawa baki berisi gelas kosong. Hatinya berdegup lebih kencang daripada biasanya. Ia tahu sebentar lagi ia akan masuk ruangan itu, menaruh kopi satu persatu di meja rapat. Dan disitulah, mungkin, kesempatan kecilnya akan datang. Rapat dimulai dengan suasana penuh antusiasme. Tamu asing mempresentasikan strategi pemasaran Meteor dengan slide berwarna cerah. Grafik keuntungan melesat ke atas, angka-angka omzet ditulis besar-besar, dan kalimat-kalimat motivasi ditayangkan seakan-akan masa depan perusahaan sudah terjamin cerah. Semua direksi yang hadir bertepuk tangan, mengangguk-angguk, dan berbisik satu sama lain tentang bonus yang akan mereka terima. Saat itulah pintu terbuka pelan. Leni masuk membawa nampan berisi kopi panas. Matanya menunduk, langkahnya pelan, namun telinganya fokus mendengar setiap kalimat yang terucap. Ia menaruh satu cangkir di depan CEO, satu cangkir di depan kepala departemen, lalu berjalan ke sisi lain. Ketika ia hendak meletakkan cangkir di depan salah satu tamu asing, matanya sekilas tertumbuk pada map yang terbuka di meja. Ia menahan napas. Matanya membaca cepat, seperti kebiasaannya sejak kuliah dulu. Dan benar saja, angka itu masih sama. Persentase bahan utama yang jauh melebihi batas aman.
Tangan Leni sedikit bergetar hingga kopi hampir tumpah. Ia buru-buru menaruh cangkir, lalu mundur beberapa langkah. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Ia tahu, inilah kesempatan terakhirnya. Jika CEO menandatangani kontrak ini, semuanya akan terlambat. Namun siapa dirinya? Hanya seorang anak magang miskin yang bahkan tidak dianggap penting. Jika ia bicara, mungkin ia akan diusir keluar, bahkan bisa saja langsung dipecat. Tapi jika ia diam, perusahaan akan terjebak dalam kehancuran. Ketika presentasi hampir selesai, tamu asing menyerahkan dokumen kontrak. CEO mengangguk puas, tangannya mulai meraih pena di atas meja. Semua orang menahan napas, menunggu momen penandatanganan itu. Dan pada detik itulah, Leni mengambil keputusan. Dengan keberanian yang bahkan ia sendiri tidak tahu dari mana datangnya, ia maju satu langkah, lalu bersuara lantang. Jangan tanda tangani kontrak itu, Tuan. Perusahaan bisa bangkrut. Ruangan mendadak hening. Semua mata terkejut menoleh padanya. Tamu asing saling pandang dengan wajah bingung. Pak Arman, kepala departemen, langsung berdiri dengan wajah merah padam. Leni, apa-apaan ini? Keluar sekarang juga. Bentaknya sambil melangkah mendekat. Namun sebelum ia sempat menarik lengan Leni, CEO mengangkat tangan, menghentikan. Tatapan tajamnya kini tertuju langsung pada gadis sederhana itu. Tunggu, apa maksudmu? Leni gemetar, tapi suaranya tetap keluar. Tuan, kerjasama ini memang akan menguntungkan di bulan pertama. Tapi setelah itu, perusahaan akan mengalami kerugian besar. Bahkan bisa bangkrut. Pak Arman tertawa sinis, mencoba menutup mulut Leni. Dia hanya anak magang, Tuan. Anak tukang becak. Jangan percaya omongannya. Namun CEO tidak bergeming. Ia justru mencondongkan tubuh ke depan. Kenapa kau bisa berpikir begitu? Tanyanya. Suasana ruangan semakin tegang. Semua direksi menahan napas. Nadia menatap dengan mulut ternganga. Sementara tamu asing semakin kebingungan karena tidak memahami bahasa Indonesia. Leni menatap lurus ke mata CEO. Karena komposisi bahan di produk Meteor tidak aman. Angkanya terlalu tinggi. Jauh melebihi batas konsumsi manusia. Jika orang-orang mengonsumsinya setiap hari, mereka bisa jatuh sakit. Dan saat itu terjadi, perusahaan ini yang akan digugat. Keuntungan yang Bapak lihat di bulan pertama akan hancur di bulan berikutnya. Kata-kata itu membuat ruangan benar-benar terdiam. Hanya suara detik jam di dinding yang terdengar. CEO menatapnya lekat-lekat, seakan sedang menimbang-nimbang. Pak Arman mencoba menyela lagi. Namun tatapan tajam CEO membuatnya terdiam di tempat. Berani sekali kau berkata begitu di ruang rapat ini, ucap CEO perlahan. Baiklah, jika benar yang kau katakan, buktikan. Leni menunduk hormat, lalu berkata dengan suara bergetar. Izinkan saya menjelaskan semuanya setelah rapat selesai, Tuan. Tamu asing yang melihat kegaduhan itu mulai gelisah. Salah satunya berdiri, berbicara dengan nada marah, menuding-nuding dokumen di meja. Penerjemah buru-buru menjelaskan bahwa CEO menunda penandatanganan. Wajah tamu asing memerah, mereka berjanji akan meninggalkan rapat jika kontrak tidak segera ditandatangani. Dan benar saja, setelah menunggu sebentar, mereka menutup map, berdiri, lalu berjalan keluar dengan wajah kecewa. We will not come back again. Salah satu dari mereka berteriak keras sebelum pintu tertutup. Suasana rapat berubah kacau. Beberapa direksi memijit pelipis. Beberapa lainnya menggerutu. Pak Arman menatap Leni dengan mata membara, seakan ingin mencabik-cabiknya saat itu juga. Namun CEO masih tetap diam. Tatapannya hanya pada Leni. Kau bilang perusahaan bisa bangkrut kalau kerjasama ini dilanjutkan. Tunjukkan padaku kebenarannya. Dan pada detik itu, Leni tahu, inilah saatnya ia harus membuktikan bahwa ia bukan sekadar anak magang miskin yang bisa diremehkan. Hening yang menekan ruang rapat akhirnya pecah dengan suara berbisik dari kursi-kursi direksi. Beberapa orang menoleh pada CEO, menunggu perintah. Sebagian lagi menatap Leni dengan sorot marah,
Seakan gadis miskin itu telah merusak momen emas perusahaan. Pak Arman berdiri. Wajahnya memerah. Tuan Surya, mohon jangan biarkan anak ini mengacau. Dia bukan siapa-siapa. Kita hampir saja mendapatkan kontrak bernilai triliunan. Dan sekarang semua hancur hanya karena teriakan anak magang lusuh yang bahkan tak paham dunia bisnis. Beberapa direksi mengangguk setuju, mendukung kata-kata kepala departemen itu. Mereka menggerutu, menyebut nama Leni dengan nada meremehkan. Namun CEO, Tuan Surya, masih menatap gadis itu lekat-lekat. Pandangannya tajam, penuh selidik. Leni, benar namamu? Tanyanya. Leni menelan ludah, berusaha menegakkan punggungnya meski lututnya gemetar. Iya, Tuan. Dari mana kau tahu tentang komposisi meteor? Lanjutnya. Ruangan kembali hening. Semua mata menunggu jawabannya. Leni menarik napas panjang. Saya sempat melihat dokumen fotokopi yang masuk ke departemen kami. Dan tadi, saat menyajikan kopi, saya melihat kembali angka-angka itu di map tamu asing. Angka persentase salah satu bahan terlalu tinggi, Tuan. Itu tidak aman bagi tubuh manusia jika dikonsumsi setiap hari. Tuan Surya menyipitkan mata. Kau yakin dengan analisismu? Saya pernah mempelajari standar keamanan pangan waktu kuliah, Tuan. Dan saya ingat betul, batas aman bahan itu tidak boleh melebihi 2%. Sedangkan di dokumen meteor tertulis hampir 5%. Itu akan berbahaya jika orang-orang mengonsumsinya terus-menerus. Jawab Leni, suaranya bergetar namun tegas. Pak Arman menyambar cepat. Itu hanya asumsi. Dia cuma anak beasiswa yang kuliahnya pas-pasan. Jangan percaya omong kosongnya, Tuan. Semua perhitungan sudah dilakukan oleh tim ahli. Tidak mungkin perusahaan asing sebesar itu salah. Namun Leni tidak diam. Justru karena perusahaan asing itu besar, mereka tahu bagaimana memanipulasi data agar terlihat meyakinkan. Tapi yang mereka hitung hanya keuntungan jangka pendek, bukan dampak jangka panjang. Jika kita meluncurkan produk itu, bulan pertama memang laku keras. Tapi setelah banyak orang jatuh sakit, perusahaan ini yang akan digugat. Nama baik perusahaan hancur, dan kebangkrutan tidak bisa dihindari. Kalimat itu meluncur deras, membuat seisi ruangan kembali diam. CEO akhirnya bangkit dari kursinya. Ia berjalan perlahan mendekati papan tulis di belakang ruangan, lalu mengambil spidol hitam. Dengan wajah serius, ia berkata, "Baiklah, Leni, tunjukkan padaku apa yang kau maksud. Gunakan papan ini. Tulis dan jelaskan." Leni membeku sesaat. Tangannya dingin, jantungnya berpacu. Semua mata menatapnya, sebagian penuh keraguan, sebagian penuh kemarahan. Ia tahu, jika ia gagal menjelaskan dengan jelas, dirinya akan dipermalukan habis-habisan. Namun ia melangkah juga. Dengan tangan bergetar, ia menerima spidol dari CEO. Perlahan, ia mulai menulis angka-angka di papan tulis. Persentase bahan, batas konsumsi aman, simulasi pola makan masyarakat jika produk meteor dijual besar-besaran. Suaranya lirih di awal, namun semakin lama semakin mantap. Bayangkan, Tuan, produk meteor dipasarkan dengan harga murah, penuh promosi. Orang-orang pasti tergoda membeli setiap hari. Mereka tidak tahu bahaya di baliknya. Dalam 1 bulan, ribuan orang bisa jatuh sakit. Media akan mengangkat berita itu. Pemerintah turun tangan. Dan perusahaan ini akan terseret dalam tuntutan hukum yang tidak ada habisnya. Semua terdiam. Hanya suara Leni dan derit spidol yang terdengar. Namun ketika ia selesai, ruangan tidak langsung percaya. Beberapa direksi tertawa kecut, seolah tidak mau menerima. Itu hanya teori, ujar salah satunya. Anak magang tidak bisa mengajari kami soal bisnis. Pak Arman menepuk meja keras. Tuan Surya, ini sudah kelewatan. Anak ini hanya membuat kita kehilangan kesempatan besar. Saya minta dia segera dikeluarkan dari ruangan ini, bahkan dari perusahaan ini. Leni menunduk. Matanya panas menahan tangis. Ia tahu
Mungkin inilah akhir dari keberaniannya. Suaranya akan padam, ditelan oleh kuasa orang-orang yang lebih tinggi. Namun sebelum Pak Arman melangkah lebih dekat, CEO mengangkat tangan, menghentikan semuanya. Cukup, katanya dengan suara dalam. Semua berhenti bicara. CEO menoleh ke arah Leni lagi. Aku belum tahu apakah yang kau katakan benar atau tidak. Tapi keberanianmu patut dihargai. Kita tunda penandatanganan kontrak ini. Aku ingin memeriksa lebih jauh. Kalimat itu membuat wajah Pak Arman memerah makin parah. Direksi lain berbisik panik. Tapi Leni, ia terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. CEO menatapnya lama, lalu kembali ke kursinya. Kau boleh pergi sekarang. Leni, kembali ke departemenmu. Leni menunduk dalam-dalam, lalu keluar ruangan dengan langkah gemetar. Di balik pintu, napasnya tersengal. Ia tahu, ini baru awal. Ia mungkin baru saja membuat musuh besar di dalam perusahaan. Namun di sudut hatinya, ada sedikit kelegaan. Setidaknya, suara kecilnya tidak padam sepenuhnya. Malam harinya, perusahaan masih ramai. Kabar bahwa rapat dengan tamu asing gagal langsung menyebar ke seluruh departemen. Banyak yang mengeluh. Bahkan ada yang terang-terangan menyalahkan Leni. Ia mendengar bisikan-bisikan itu saat berjalan di lorong. Itu semua gara-gara anak magang miskin itu. Kalau bukan karena dia, kita sudah dapat bonus besar bulan depan. Dia harusnya dipecat saja. Tidak tahu diri. Leni menunduk, menahan perih di dadanya. Sampai di pantry, ia melihat daftar tugas baru yang ditempel. Sama seperti kemarin, membuat kopi, belanja, membersihkan. Ia kembali diletakkan pada posisi yang sama, seolah-olah keberanian siang tadi tidak pernah terjadi. Tapi Leni tidak marah. Ia hanya duduk di kursinya, membuka catatan kecil, dan menulis lagi angka-angka yang ia jelaskan tadi di papan. Meski semua orang meremehkannya, ia tahu apa yang ia lihat tidak salah. Ia hanya harus menunggu. Entah kapan, tapi waktu pasti akan membuktikan kebenaran ucapannya. Dan ketika hari itu tiba, semua orang akan tahu bahwa suara kecil seorang anak magang miskin bisa lebih berarti daripada teriakan 100 orang yang hanya mengejar keuntungan. Hari-hari setelah rapat itu berubah menjadi masa paling berat bagi Leni. Sejak ia berani menghentikan CEO di tengah pertemuan penting, hampir semua orang di departemennya memandangnya dengan tatapan sinis. Suara-suara sumbang bertebaran setiap kali ia lewat. Itu dia, pengacau. Cuma anak magang, tapi sok tahu. Gara-gara dia, kita kehilangan proyek besar. Kalau perusahaan rugi, dia yang harus tanggung jawab. Leni pura-pura tidak mendengar, meski hatinya terus terluka. Ia kembali menjalani hari seperti biasa. Membuat kopi, membersihkan pantry, memfotokopi dokumen. Tidak ada satupun yang menganggapnya serius. Bahkan rekan sesama magang, Nadia, semakin terang-terangan menghina. Len, kamu sadar nggak sih? Kalau kamu itu cuma numpang di sini. Kalau aku sih jelas. Aku dibimbing langsung sama kepala departemen. Tapi kamu, hanya pembuat kopi, katanya sambil tertawa bersama teman-temannya. Leni menunduk, menahan air mata. Namun di dalam hatinya, ia tetap menggenggam keyakinan. Ia tahu, apa yang ia ucapkan di rapat itu bukan omong kosong. Ia tahu angka-angka itu salah, dan cepat atau lambat dunia akan melihat buktinya. Waktu berjalan. 2 minggu setelah tamu asing marah dan pergi, berita besar mulai ramai. Produk Meteor ternyata benar-benar diluncurkan oleh perusahaan pesaing. Awalnya, produk itu meledak di pasaran. Iklan muncul di televisi. Media sosial dipenuhi promosi. Orang-orang berbondong-bondong membeli. Penjualannya naik drastis. Di perusahaan tempat Leni magang, suasana jadi semakin panas. Banyak direksi kesal karena merasa perusahaan kehilangan kesempatan emas. Nama Leni kembali disebut-sebut sebagai biang masalah. Bahkan Pak Arman sempat menggeram di ruangannya. Kalau aku bisa, anak itu sudah kucoret dari daftar magang sejak hari pertama. Namun CEO, Tuan Surya, tetap diam.
Ia tidak pernah membicarakan soal Leni di depan staf lain. Tapi dari balik kaca kantornya, ia sering terlihat termenung. Seakan kata-kata Leni waktu itu masih terngiang di telinganya. Bulan berganti. Tepat di minggu keempat setelah peluncuran Meteor, berita besar mengguncang negeri. Media nasional menayangkan laporan mengejutkan. Ratusan orang mulai jatuh sakit setelah mengonsumsi produk itu secara rutin. Rumah sakit penuh, masyarakat panik, pemerintah turun tangan. Saham perusahaan pesaing anjlok drastis, investor kabur, dan tuntutan hukum menanti. Seluruh negeri gempar. Produk yang awalnya dianggap berkah, berubah jadi bencana. Di perusahaan tempat Leni magang, televisi kantor menayangkan berita itu berulang kali. Semua karyawan berkumpul di ruang istirahat, menatap layar dengan wajah terkejut. Suasana yang sebelumnya penuh cibiran mendadak hening. "Allah, benar kata anak itu," bisik salah satu staf, wajahnya pucat. "Produk Meteor, ternyata berbahaya," sahut yang lain. Mereka semua saling pandang, menyadari kebenaran yang dulu diucapkan Leni. Sore itu, CEO Tuan Surya memutuskan turun langsung ke Departemen Pengendalian Mutu. Sesuatu yang jarang sekali ia lakukan. Suasana lantai 4 mendadak heboh. Semua karyawan buru-buru merapikan meja, berdiri tegap, berusaha tampak sibuk. Dan di sudut ruangan, CEO melihatnya. Seorang gadis sederhana dengan rok krem polos dan kemeja biru muda, tengah menuang kopi untuk seniornya. Tatapan CEO menajam. Inikah gadis yang telah berani menantangnya di ruang rapat? Gadis yang ucapannya kini terbukti benar? "Leni," panggil CEO dengan suara berat. Ruangan langsung sunyi. Semua mata menoleh. Leni yang baru saja meletakkan cangkir, terkejut. Ia menunduk dalam-dalam, suaranya kecil. "Iya, Tuan. Bisa ikut saya sebentar?" Pak Arman yang berdiri tak jauh dari sana hampir tersedak. Wajahnya memucat. Sementara Nadia menatap dengan penuh rasa iri. Semua karyawan lain terdiam, tidak percaya apa yang mereka lihat. CEO langsung meminta anak magang miskin itu menemaninya. Di ruangannya, Tuan Surya duduk tegap, menatap Leni yang berdiri ragu-ragu di depan meja besar. "Duduklah," katanya. Leni pelan-pelan duduk di kursi. Tangannya saling meremas di atas pangkuan. "Apa yang kau katakan sebulan lalu, ternyata benar," ucap CEO pelan namun tegas. Perusahaan pesaing yang menerima proyek Meteor kini terancam bangkrut. Beritanya sudah ada di mana-mana. Leni menunduk, tidak berani menatap langsung. "Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar, Tuan." CEO terdiam sejenak. Pandangannya tajam, penuh rasa ingin tahu. "Aku penasaran. Siapa sebenarnya dirimu, Leni? Dari mana kau bisa begitu yakin menghitung angka-angka itu?" Pertanyaan itu membuat jantung Leni berdegup kencang. Ia ingin menjawab, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia masih ingat pesan ayahnya. "Jangan pernah sombong. Jangan pernah mengumbar siapa dirimu hanya untuk mencari pujian." Ia hanya berkata lirih, "Saya pernah belajar, Tuan. Dan saya tidak ingin perusahaan ini jatuh." CEO mengangguk pelan. Ia bisa melihat kesungguhan di mata gadis itu, meski gadis itu tidak bercerita banyak. "Mulai hari ini," ujar Tuan Surya dengan nada tegas, "kau tidak akan lagi disuruh membuat kopi atau membersihkan pantry. Aku ingin kau ditempatkan di tim riset utama. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya bisa kau lakukan untuk perusahaan ini." Kalimat itu bagai petir di siang bolong. Leni terperanjat. Matanya membesar. Hatinya bergetar hebat. Ia sama sekali tidak menduga CEO akan berkata demikian. Namun sebelum ia sempat menanggapi, CEO menambahkan, "Dan jangan bilang siapapun dulu soal keputusan ini. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri, seberapa besar sebenarnya kemampuanmu." Sementara itu, di luar ruangan, kabar mulai menyebar. Karyawan yang melihat CEO membawa Leni ke kantornya berbisik-bisik. Sebagian masih heran, sebagian lagi mulai sadar. Mungkin selama ini mereka salah menilai. Pak Arman duduk gelisah di ruangannya. Wajahnya semakin muram. Nadia menatap kosong layar komputernya.
Giginya gemeretak menahan iri. Dan Lenny, ketika melangkah keluar dari ruangan CEO, wajahnya masih pucat, tapi di dadanya ada cahaya kecil yang tumbuh. Ia tahu, hidupnya di perusahaan ini baru saja berubah. Namun ia juga sadar, jalan di depannya tidak akan mudah. Akan ada banyak yang tidak senang dengan posisinya. Akan ada banyak yang ingin menjatuhkannya. Tapi untuk pertama kalinya sejak ia magang, Lenny merasa, suaranya tidak lagi padam. Sejak sore itu, kehidupan Lenny di perusahaan perlahan berubah. Walaupun secara resmi ia masih anak magang, CEO telah memintanya diam-diam bergabung dengan tim riset utama. Bukan sebagai pemimpin, tentu saja, melainkan sebagai pendengar, pencatat, dan pengamat. Tapi itu saja sudah jauh lebih berharga dibanding semua hari-hari sebelumnya, saat ia hanya disuruh membuat kopi dan fotokopi. Namun perubahan itu tidak datang tanpa bayaran. Keesokan harinya, kabar tentang keputusan CEO menyebar cepat seperti api yang membakar kertas kering. Tidak ada pengumuman resmi, tetapi dari mulut ke mulut, orang mulai membicarakan bahwa Lenny kini mendapat perhatian khusus dari Tuan Surya. Bisikan-bisikan itu berubah menjadi tatapan sinis setiap kali ia lewat di lorong. Itu anak magang miskin benar-benar licik. Pasti dia menjilat CEO. Mana mungkin anak tukang becak bisa masuk tim riset? Mustahil tanpa main belakang. Lenny mendengar semua itu, namun ia memilih diam. Setiap kata-kata itu bagai pisau kecil yang menggores hatinya. Tetapi ia tahu ia tidak boleh goyah. Hari pertama di tim riset adalah ujian besar. Ruangannya berbeda dengan departemen lain. Dinding-dindingnya dipenuhi papan tulis besar yang penuh coretan rumus dan grafik. Di meja panjang, berjejer laptop, gelas ukur, hingga dokumen tebal yang sulit dipahami. Suasana di dalamnya serius. Penuh orang-orang berotak cemerlang yang biasanya tidak banyak bicara. Saat Lenny masuk, beberapa orang langsung menoleh dengan tatapan heran. "Ini siapa?" tanya seorang pria berkacamata, salah satu peneliti senior. "Magang baru?" sahut yang lain dengan nada tidak percaya. Lenny menunduk, memperkenalkan diri pelan. "Saya Lenny. Tuan Surya meminta saya belajar di tim ini." Seketika ruangan hening. Beberapa menatapnya dengan ragu. Sebagian lain langsung meremehkan. "CEO memang aneh," bisik seseorang. "Membawa anak magang yang tidak jelas." Namun Lenny tetap duduk di kursi kosong, membuka buku catatannya, dan mulai memperhatikan. Ujian pertama datang ketika tim riset membahas formula baru untuk produk biskuit sehat. Mereka memproyeksikan tabel besar di layar, penuh dengan angka komposisi dan catatan uji laboratorium. Para peneliti senior berdiskusi serius, menyebut istilah-istilah teknis yang rumit. Lenny hanya mencatat. Namun semakin lama, matanya menangkap satu kejanggalan kecil. Persentase serat yang tercatat di tabel tidak sesuai dengan standar keamanan pangan yang ia ingat. Kalau komposisi itu dipasarkan, hasilnya memang akan membuat biskuit terlihat sehat di iklan. Tapi kenyataannya bisa menyebabkan gangguan pencernaan jika dikonsumsi berlebihan. Ia menggigit bibir. Haruskah ia bicara? Atau cukup diam? Agar tidak kembali dipermalukan seperti dulu? Namun ingatan tentang proyek meteor kembali menghantam. Jika ia diam, kesalahan bisa terulang. Ia tidak mau itu terjadi lagi. Pelan-pelan, ia mengangkat tangan. "Maaf, saya boleh bicara?" Semua menoleh dengan wajah sinis. "Apalagi, kamu baru masuk sehari sudah sok tahu," kata salah satu peneliti. Tapi Lenny tetap melanjutkan. Ia menunjukkan tabel, lalu menjelaskan dengan suara bergetar. "Saya pikir, angka serat ini terlalu tinggi. Jika dikonsumsi setiap hari, konsumen bisa mengalami masalah pencernaan. Standar maksimal yang dianjurkan adalah 5%. Tapi di sini tertulis 8. Itu terlalu banyak." Beberapa orang mendengus. Anak ini bercanda? Angka itu dihitung oleh ahli gizi lulusan luar negeri. Namun seorang peneliti senior lain, yang sejak tadi diam, mulai mengetik cepat di laptopnya. Ia memeriksa kembali standar dari lembaga resmi. Wajahnya berubah serius. "Tunggu, dia benar.
Standar maksimalnya memang 5%. Suasana ruangan mendadak hening. Semua menoleh lagi ke arah Leni. Gadis sederhana itu menunduk, menahan degup jantung yang semakin keras. Seorang peneliti berdehem. Mungkin, hanya kebetulan dia tahu. Tetap saja aneh. Dari mana anak magang bisa mengingat standar begitu detail? Sahut yang lain. Leni tidak menjawab. Ia hanya kembali menunduk, mencatat, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun peristiwa kecil itu meninggalkan bekas. Beberapa peneliti mulai memperhatikannya dengan lebih serius, meski sebagian lain tetap memandang rendah. Tapi Leni tidak mencari pengakuan. Ia hanya ingin memastikan perusahaan tidak salah langkah lagi. Sementara itu, di luar ruangan riset, gosip semakin gencar. Nadia semakin rajin menyebarkan cerita buruk tentang Leni. Kalian tahu nggak? Leni itu cuma cari simpati. Kemarin pura-pura sok pintar di ruang riset. Padahal ilmunya dangkal. Aku yakin dia cuma beruntung. Gosip itu menyebar cepat, membuat banyak karyawan lain semakin tidak suka pada Leni. Ada yang sengaja menjatuhkan buku catatannya, ada yang menutup pintu pantry di depan wajahnya. Bahkan ada yang terang-terangan menolak ketika Leni menawarkan bantuan. Tapi Leni bertahan. Ia tetap datang pagi-pagi dengan kemeja biru muda dan rok krem sederhana. Tetap menunduk sopan setiap kali disuruh. Tetap mencatat angka-angka dengan tekun. Karena ia tahu, kebenaran selalu butuh waktu untuk terlihat. Malam itu, saat semua karyawan pulang, Leni masih duduk di ruang riset. Hanya lampu meja kecil yang menyala. Ia membuka buku catatannya, menyalin ulang angka-angka yang ia temukan. Tangannya menulis rapi, matanya menatap serius. Ia teringat wajah ayahnya, yang malam ini pasti masih menarik becak di jalan, menembus udara malam yang dingin. Ia berbisik pelan, "Ayah, aku tidak akan sia-siakan semua perjuanganmu. Aku akan buktikan bahwa anak tukang becak pun bisa menyelamatkan perusahaan sebesar ini." Air matanya jatuh di halaman buku, namun ia segera menyekanya. Ia tahu, ini baru permulaan. Jalan di depannya masih panjang, masih penuh duri. Namun Leni siap. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya tidak lagi hanya anak magang miskin. Ia sedang menapaki jalan untuk menjadi seseorang yang berarti. Dan tanpa ia sadari, dari balik kaca ruangan, CEO Tuan Surya berdiri memperhatikannya. Senyum tipis muncul di wajah pria paruh baya itu. Dalam hatinya, ia berkata, "Gadis ini, bukan gadis biasa." Hari-hari berikutnya semakin terasa berat bagi Leni. Setelah kejadian di ruang riset, gosip tentang dirinya menyebar lebih luas. Ia dianggap penyusup, anak magang miskin yang sok pintar. Bahkan ada yang tega menyebutnya sebagai pengkhianat karena membuat proyek meteor gagal masuk ke perusahaan. Di kantin, suara-suara itu terdengar jelas di telinganya. Gara-gara dia, kita kehilangan kesempatan besar. Kalau bukan karena Leni, mungkin sekarang perusahaan ini sudah dapat bonus. Anak tukang becak memang tidak tahu diri. Leni hanya duduk di sudut dengan bekal nasi sederhana yang ia bawa dari rumah. Ia makan perlahan, berusaha tidak memperlihatkan luka di hatinya. Ia tidak membalas, tidak mencoba menjelaskan, hanya diam. Karena ia tahu, diam terkadang lebih kuat daripada 1000 kata. Namun di balik diamnya, Leni menyimpan bara. Ia tidak lagi sekadar ingin membuktikan dirinya benar, tapi ia juga ingin melindungi perusahaan ini dari bahaya yang sama seperti meteor. Ia percaya, meski diremehkan, suaranya akan didengar suatu hari nanti. Ujian lain datang seminggu kemudian. Tim riset mendapat tugas baru, mengembangkan produk roti siap saji dengan tambahan bahan pengawet alami agar tahan lebih lama di pasar. Semua orang sibuk membuat perhitungan, menimbang kemungkinan, menyusun formula. Di tengah diskusi, salah satu peneliti senior menunjukkan perhitungan dengan penuh keyakinan. Jika kita tambahkan bahan ini hingga 8%, daya tahan roti bisa mencapai 2 minggu. Itu akan menghemat biaya distribusi. Beberapa anggota tim mengangguk setuju. Tapi Leni yang duduk di sudut segera menyadari sesuatu. Angka 8% itu terlalu tinggi. Jika benar diterapkan,
Rasanya roti memang bisa lebih awet, tapi efek jangka panjangnya pada kesehatan konsumen bisa sangat buruk. Leni menggigit bibir, ragu untuk bicara. Ia tahu, jika ia mengangkat tangan lagi, ia akan ditertawakan. Tapi ia juga tahu, jika ia diam, maka sejarah meteor bisa terulang. Dengan suara pelan, ia berkata, "Maaf, boleh saya berpendapat?" Ruangan langsung hening. Beberapa orang menghela napas. Jelas tidak suka. Lagi-lagi dia, gumam salah satu peneliti muda. "Cepat saja, Leni," sahut peneliti senior dengan nada meremehkan. Leni menelan ludah, lalu berkata, "Batas maksimal bahan itu hanya 5%. Lebih dari itu, tubuh akan kesulitan memproses. Memang roti akan lebih awet, tapi jika konsumen mengonsumsinya rutin, dampaknya berbahaya. Perusahaan bisa menghadapi tuntutan hukum lagi." Suasana ruangan mendadak panas. Beberapa orang langsung tertawa sinis. "Kau pikir kau siapa? Mengoreksi hasil kerja kami. Ini bukan kelas kuliahmu, Leni. Ini dunia nyata." Namun seorang peneliti yang lebih tenang memeriksa kembali data yang Leni sebut. Wajahnya berubah serius. "Tunggu. Dia benar. Batas aman memang 5%. Ruangan hening seketika. Semua orang menoleh ke arah Leni dengan tatapan sulit diartikan. Ada yang heran, ada yang kesal, ada pula yang mulai menyadari bahwa gadis sederhana ini tidak boleh diremehkan begitu saja. Namun di balik itu semua, ada yang tidak bisa menerima kenyataan. Pak Arman, kepala departemen, semakin geram mendengar cerita ini. Baginya, Leni adalah duri dalam daging. Seorang anak magang miskin yang tiba-tiba menarik perhatian CEO, merusak proyek besar, dan kini mulai mendapat tempat di tim riset. Di ruangannya, ia menggeram. Tidak bisa dibiarkan. Kalau anak itu terus naik, posisiku bisa terancam. Nadia yang kebetulan sedang berada di sana, ikut menambahkan minyak ke dalam api. "Pak, saya juga tidak suka dengan Leni. Dia sok pintar. Padahal dia cuma anak tukang becak. Saya yakin dia hanya mencari perhatian CEO. Kita harus lakukan sesuatu agar dia berhenti merasa hebat." Pak Arman menatap Nadia dengan mata menyipit. "Kamu benar. Kita harus menjatuhkannya. Biar semua orang tahu bahwa dia tidak pantas berada di sini." Mereka pun mulai menyusun rencana licik. Sementara itu, Leni tetap menjalani hari dengan penuh hati-hati. Ia tahu banyak orang yang tidak suka padanya, tapi ia tidak pernah berhenti bekerja dengan sungguh-sungguh. Setiap malam, ia masih duduk di kontrakannya yang sempit, menyalin angka-angka di buku catatannya, memikirkan kemungkinan formula baru, mencari jalan agar produk perusahaan selalu aman dan bermanfaat. Ia ingat ayahnya yang setiap malam pulang dengan keringat menetes, tersenyum meski lelah menarik becak. Ia ingat janji yang ia buat saat menerima beasiswa kuliah. Janji untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan. "Jika aku bisa bertahan sejauh ini," bisiknya pelan, "aku juga bisa menghadapi semua ujian ini." Namun Leni tidak tahu, ujian berikutnya bukan datang dari angka-angka di papan tulis, melainkan dari orang-orang di sekelilingnya. Orang-orang yang merasa terancam dengan keberadaannya. Orang-orang yang siap melakukan apapun untuk menjatuhkannya. Dan api dalam sekam itu, sebentar lagi akan menyala terang. Hari itu langit mendung. Sejak pagi, suasana kantor terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berembus masuk melalui celah jendela koridor, membuat tirai putih bergoyang perlahan. Namun di balik kesibukan yang tampak normal, ada sesuatu yang tidak terlihat, sebuah rencana jahat yang sedang dijalankan. Pak Arman, dengan wajah tenang yang menutupi amarahnya, sudah menyiapkan langkah licik. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak sejak CEO mulai memperhatikan Leni. Anak magang miskin itu seolah-olah menjadi bintang baru yang menyilaukan, sementara dirinya, yang sudah bertahun-tahun bekerja, justru tidak mendapat perhatian yang sama. Kalau dibiarkan, gumamnya di ruangannya, anak itu bisa merusak semuanya. Harus ada cara untuk membuatnya jatuh. Nadia, yang duduk di kursi seberang, mengangguk penuh dendam. "Saya bisa bantu, Pak."
Banyak orang di kantor ini juga tidak suka pada Leni. Mereka pasti percaya kalau kita menunjukkan bahwa dia hanya pembuat masalah. Mata Pak Arman menyipit. Senyum tipis muncul di wajahnya. Bagus. Kita buat dia terlihat bodoh di depan CEO. Kita buat kesalahannya terbongkar seolah dia tidak kompeten. Setelah itu, tidak ada alasan lagi bagi Tuan Surya untuk mempertahankannya. Sementara itu, Leni tidak tahu apapun. Pagi itu ia datang seperti biasa, mengenakan rok krem sederhana dan kemeja biru muda yang sudah mulai pudar warnanya. Rambutnya dikuncir rapi. Wajahnya terlihat lelah karena semalam ia begadang menyalin ulang data dari rapat riset. Sesampainya di meja, ia menemukan sebuah map coklat sudah menunggu. Di atasnya tertulis dengan spidol, data uji roti siap saji. Leni membukanya, melihat tumpukan kertas penuh angka. Ia mengernyit. Ada yang janggal. Persentase bahan yang tertulis di sana berbeda dengan yang ia catat semalam. Kenapa bisa berubah? Bisiknya. Namun sebelum ia sempat mencari jawaban, seorang staf datang tergesa. Leni, Pak Arman minta kamu bawa data itu ke ruang rapat siang nanti. Katanya penting. Jangan sampai salah ya. Leni mengangguk pelan, meski hatinya ragu. Ia tidak tahu bahwa map itu sengaja sudah diubah oleh orang-orang yang ingin menjebaknya. Siang itu, ruang rapat kembali penuh. Para direksi duduk berjajar, tim riset menyiapkan proyektor, dan CEO sudah berada di kursinya. Suasana serius. Pak Arman berdiri, membuka rapat dengan suara lantang. Hari ini kita akan membahas kelanjutan uji produk roti siap saji. Saya sudah minta Leni, anak magang kita, untuk menyiapkan datanya. Silakan, Leni. Semua mata menoleh. Leni berdiri dengan jantung berdebar. Ia melangkah ke depan, membawa map itu dengan hati-hati. Dengan tangan sedikit bergetar, ia mulai menjelaskan angka-angka di papan. Namun semakin ia menulis, semakin ia sadar ada yang tidak benar. Persentase bahan berbeda jauh dari catatan yang ia punya. Bahkan beberapa data terlihat sengaja dibuat kacau. Direksi mulai berbisik. Angka ini tidak masuk akal. Dia salah menghitung. Bagaimana mungkin anak ini dipercaya? Leni panik. Tangannya gemetar. Ia membuka halaman berikutnya. Namun semua sama. Data itu tidak benar. Ia menoleh ke arah Pak Arman, berharap bantuan. Tapi pria itu hanya tersenyum dingin, seakan menikmati kejatuhannya. Apa kau yakin dengan datamu, Leni? Suara CEO terdengar tegas. Leni tercekat. Tenggorokannya kering. Ia tahu kalau ia bilang iya, maka ia akan terlihat bodoh. Tapi kalau ia bilang tidak, ia akan dianggap lalai. Ia benar-benar terjebak. Pak Arman menyela cepat. Tuan Surya, saya rasa inilah buktinya. Anak ini hanya asal bicara. Ia memang suka sok tahu, tapi kenyataannya, dia tidak kompeten. Bahkan data sederhana pun bisa ia salah hitung. Beberapa direksi mengangguk setuju. Mereka sudah lama kesal dengan keberanian Leni. Kini mereka merasa punya alasan untuk menjatuhkannya. Nadia menutup mulut pura-pura prihatin, tapi matanya berbinar puas. Dalam hatinya ia bersorak, "Habis kau, Leni." Namun di tengah tekanan itu, Leni tiba-tiba ingat sesuatu. Catatan kecilnya yang selalu ia bawa di saku. Ia merogoh tas, mengeluarkan buku kecil lusuh dengan halaman penuh tulisan tangan. "Tuan, izinkan saya menunjukkan catatan asli saya. Angka-angka yang saya tulis sendiri semalam," katanya dengan suara bergetar namun mantap. Ia membuka halaman, memperlihatkan catatan detail perhitungan yang ia buat dengan teliti. Perbandingan persentase bahan, batas aman konsumsi, hingga simulasi produksi semuanya tertulis rapi. Leni menunjukkannya pada CEO, lalu berkata, "Data yang ada di map ini berbeda jauh dengan hasil hitungan saya. Saya yakin, ada yang sengaja mengubah angka-angka ini." Ruangan hening. Semua mata kini beralih dari Leni ke Pak Arman. Wajah kepala departemen itu kaku sesaat. Namun ia cepat menutupi dengan tawa sinis. Hanya catatan pribadi. Itu tidak bisa dijadikan bukti.
Namun CEO menatap tajam. Justru catatan pribadi seringkali lebih jujur daripada laporan yang penuh manipulasi. Suasana rapat mendadak panas. Beberapa direksi mulai curiga. Leni menatap papan tulis, lalu menatap CEO, matanya penuh tekad. Saya mungkin hanya anak magang, Tuan. Tapi saya tidak akan membiarkan perusahaan ini disesatkan dengan data yang salah. CEO bersandar di kursinya. Wajahnya serius. Ia menatap Pak Arman lama sekali, lalu berkata pelan. Sepertinya kita harus menyelidiki lebih dalam, siapa yang sebenarnya bermain dengan data ini. Pak Arman terdiam. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Dan Leni tahu, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Setelah rapat itu, suasana kantor berubah drastis. Bisikan-bisikan mulai terdengar di setiap lorong. Orang-orang kini bukan hanya membicarakan Leni, tetapi juga mulai curiga pada Pak Arman. Semua bertanya-tanya, mengapa data yang dibawa Leni berbeda dengan laporan resmi? Dan mengapa CEO begitu serius menatap kepala departemen mereka? Pak Arman sendiri merasa posisinya goyah. Di ruangannya, ia duduk dengan wajah muram, keringat dingin membasahi pelipis. Ia menatap map di mejanya, map yang ia tahu berisi data asli, bukan data yang sudah diubah. Dengan gerakan cepat, ia menyelipkan map itu ke dalam laci, menguncinya rapat-rapat. Namun ia tidak tahu, ada sepasang mata yang mengintip dari balik pintu kaca. Leni, gadis itu sebenarnya tidak berniat memata-matai. Ia hanya lewat dan tanpa sengaja melihat Pak Arman menyembunyikan sesuatu dengan tergesa. Hatinya langsung curiga. Apa benar? Data itu sengaja diubah olehnya. Hari-hari berikutnya, tekanan pada Leni semakin besar. Ada karyawan yang sengaja menabraknya di koridor. Ada yang menyembunyikan catatan kecilnya. Bahkan ada yang menyindir keras-keras di kantin. Anak magang itu bikin repot saja. Kalau pintar beneran, sudah dari dulu sukses. Bukan baru magang di sini. Kasihan, sok jenius. Padahal cuma anak tukang becak. Leni menunduk, menahan air mata. Ia pulang dengan langkah gontai. Namun begitu sampai di kontrakan, ia kembali membuka buku catatannya. Ia menulis semua yang ia lihat, termasuk gerak-gerik mencurigakan Pak Arman. Aku harus kuat, bisiknya. Kalau tidak, semua akan sia-sia. Puncaknya datang seminggu kemudian. CEO mengumumkan bahwa perusahaan akan mengadakan rapat besar dengan seluruh direksi untuk membahas kembali kasus data roti siap saji. Semua orang diminta membawa bukti kerja masing-masing. Hari itu kantor seperti medan perang. Orang-orang sibuk menyiapkan dokumen, printer bekerja tanpa henti, dan suara langkah tergesa memenuhi lorong. Pak Arman masuk ruang rapat dengan wajah percaya diri, membawa map hitam tebal. Nadia berjalan di belakangnya, menatap Leni dengan tatapan mengejek. Siap-siap jatuh, Len, bisiknya pelan. Leni hanya menunduk, menggenggam catatan kecilnya erat-erat. Rapat dimulai. CEO duduk di kursinya, matanya tajam. Hari ini, saya ingin semua data ditampilkan. Tidak ada yang ditutupi. Saya ingin tahu siapa yang jujur dan siapa yang bermain-main. Pak Arman berdiri, membuka map hitam. Dengan suara lantang ia mulai menjelaskan formula roti siap saji. Ia menampilkan angka-angka yang berbeda dari catatan Leni. Angka-angka itu tampak rapi, seolah tidak ada yang salah. Lihat, katanya sambil menunjuk layar. Produk ini aman. Tidak ada masalah dengan persentase bahan. Semua sesuai standar internasional. Jadi jelas, anak magang itu hanya membuat kebingungan dengan catatannya yang keliru. Beberapa direksi mengangguk. Nadia tersenyum puas. Namun CEO tidak langsung percaya. Ia menoleh pada Leni. Bagaimana menurutmu, Leni? Ruangan hening. Semua mata menatap gadis sederhana itu. Leni berdiri pelan, membuka catatan kecilnya. Dengan suara bergetar namun mantap, ia berkata, data yang saya lihat berbeda dengan yang ditampilkan Pak Arman. Saya yakin ada perubahan angka yang disengaja. Pak Arman langsung menyela. Suaranya keras. Omong kosong. Mana buktinya? Leni menatap CEO.
Tuan, izinkan saya memeriksa laci meja Pak Arman. Saya melihat dengan mata kepala sendiri beliau menyembunyikan sesuatu beberapa hari lalu. Ruangan riuh. Semua orang terkejut. Pak Arman membelalak. Wajahnya memerah. Fitnah. Anak ini berani sekali menuduh saya. CEO berdiri. Suaranya tenang namun tegas. Kalau begitu, kita lihat saja. Buka laci itu. Arman. Pak Arman panik. Tangannya bergetar. Tapi ia tidak bisa menolak. Dengan enggan, ia membuka laci dan mengeluarkan map coklat yang disembunyikan. CEO mengambil map itu, membuka halaman demi halaman. Semua direksi menahan napas. Dan di sana, tertulis data asli, angka-angka yang sesuai dengan catatan Leni. Persentase bahan jauh berbeda dengan laporan resmi yang tadi dipresentasikan Pak Arman. Ruangan meledak dengan bisikan heboh. Allah, dia benar. Data asli ternyata sama dengan catatan Leni. Jadi, Arman yang mengubahnya. Wajah Pak Arman pucat. Keringat mengucur deras. Saya mungkin ada salah tulis. Namun CEO menghentak meja. Cukup, kau sengaja menutupi kebenaran. Kau hampir membuat perusahaan ini jatuh ke lubang yang sama seperti meteor. Suasana hening mencekam. Semua tatapan kini beralih ke Leni. Gadis sederhana yang selama ini diremehkan, ternyata justru menyelamatkan perusahaan dari jebakan mematikan. Setelah rapat selesai, Leni duduk sendiri di kursinya. Tangannya masih gemetar. Ia tidak percaya dirinya barusan menantang kepala departemen di depan semua direksi. Namun ketika CEO berjalan mendekat, ia menatap Leni dengan mata yang dalam. Kau luar biasa. Kau bukan sekadar anak magang. Kau, jenius yang menyelamatkan perusahaan ini. Air mata Leni menetes. Ia menunduk, berbisik lirih. Terima kasih, Tuan. Saya hanya ingin berbuat yang benar. Dan sejak saat itu, tak ada lagi yang berani memandangnya dengan tatapan remeh. Tapi perjalanan Leni belum berakhir. Karena di balik kemenangan kecil itu, ada badai yang lebih besar menunggunya. Sejak rapat besar itu, kabar tentang terbongkarnya manipulasi data menyebar cepat ke seluruh penjuru perusahaan. Nama Pak Arman hancur seketika. Dari orang yang selalu disegani karena suaranya lantang dan sikapnya keras, kini ia dipandang hina oleh para karyawan. Semua orang tahu, dialah yang sengaja mengubah data untuk menjatuhkan Leni. Nadia, yang selama ini selalu berada di sisinya, ikut tercoreng. Rekan-rekan mulai menjauh, berbisik-bisik tentang kebiasaannya menyebarkan gosip dan menjatuhkan orang lain. Wajah manisnya kini penuh amarah dan iri, karena ia harus menyaksikan Leni, gadis sederhana dengan rok krem polos dan kemeja biru muda, justru dipuji oleh CEO dan direksi. Suasana perusahaan benar-benar berbeda. Di lorong-lorong, orang-orang mulai menyapa Leni dengan lebih sopan. Tidak ada lagi yang berani memanggilnya dengan nada meremehkan. Namun bagi Leni, semua itu tidak berarti banyak. Ia tetap datang pagi-pagi, menyapu debu tipis di mejanya, menyiapkan buku catatan lusuhnya, dan mencatat angka-angka dengan teliti. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang lebih besar menunggunya. CEO, Tuan Surya, memanggil rapat darurat bersama seluruh direksi. Di ruang besar itu, semua kursi terisi. Wajah-wajah tegang memenuhi ruangan. Karena isu terbaru telah mengguncang pasar. Perusahaan pesaing yang meluncurkan produk meteor kini benar-benar terpuruk. Penjualan anjlok, saham jatuh, ribuan konsumen melayangkan tuntutan hukum. Berita itu jadi sorotan nasional. Semua media membicarakan kegagalan meteor. Dan perlahan, publik mulai bertanya-tanya, mengapa perusahaan besar seperti itu bisa meluncurkan produk berbahaya? Di tengah suasana itu, CEO berdiri tegap. Hari ini saya ingin kita semua tahu. Perusahaan ini masih berdiri karena satu orang. Anak magang yang berani bersuara ketika kita semua bungkam. Tanpa dia, mungkin kita sudah ikut jatuh ke jurang yang sama. Semua orang menoleh ke arah Leni, yang duduk di kursi paling ujung. Gadis itu menunduk malu. Wajahnya memerah. Tuan Surya melanjutkan. Mulai hari ini,
Leni tidak lagi dianggap anak magang biasa. Aku mengangkatnya sebagai bagian dari tim inti riset perusahaan. Dan aku ingin semua orang menghormatinya sebagaimana kalian menghormati rekan kerja lainnya. Ruangan hening sejenak. Lalu terdengar tepuk tangan pelan dari salah satu direksi. Tepuk tangan itu disusul yang lain, hingga akhirnya seluruh ruangan berdiri memberi tepuk tangan meriah. Air mata menetes di pipi Leni. Ia tidak pernah membayangkan, gadis miskin anak tukang becak yang selalu diremehkan, kini berdiri di hadapan puluhan orang penting yang bertepuk tangan untuknya. Sepulang dari rapat, CEO memanggil Leni secara pribadi ke ruangannya. Suasana hening. Leni duduk dengan gugup, sementara CEO menatapnya dengan senyum tipis. Aku ingin tahu sesuatu. Leni, katanya pelan. Dari mana kau sebenarnya bisa mengingat begitu banyak angka dengan detail? Dari mana datangnya keberanianmu menantang orang-orang yang lebih tinggi darimu? Leni terdiam. Ia menunduk. Suaranya lirih. Saya hanya anak tukang becak, Tuan. Ayah saya menarik becak setiap hari untuk membiayai hidup kami. Saya bisa kuliah hanya karena beasiswa. Saya belajar mati-matian, sampai malam. Kadang hanya ditemani lampu kecil di kamar kontrakan. Saya tidak punya apa-apa, kecuali tekad untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan. Itu saja yang saya punya. CEO menatapnya lama. Matanya berkilat. Jadi benar, kau bukan hanya anak magang. Kau adalah lulusan terbaik universitasmu, meski hanya dengan beasiswa. Dan sekarang aku bisa melihat, kau adalah aset berharga yang Allah kirimkan untuk perusahaan ini. Air mata Leni jatuh tanpa bisa ditahan. Ia teringat ayahnya, teringat masa kecilnya yang penuh perjuangan, teringat semua ejekan yang selama ini ia terima. Semua itu kini terbayar dengan pengakuan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Beberapa hari kemudian, berita tentang kejatuhan perusahaan pesaing semakin membesar. Media menyorotnya, masyarakat marah, dan pemerintah turun tangan. Di saat yang sama, perusahaan tempat Leni bekerja justru naik citranya. Semua orang bangga karena mereka tidak ikut terjerumus dalam proyek Meteor. Nama Leni mulai beredar, meski tidak secara resmi. Beberapa karyawan menceritakan kisahnya di luar, tentang seorang anak magang miskin yang berani menyelamatkan perusahaan. Cerita itu menjadi bisik-bisik penuh kagum, menyebar hingga keluar gedung. Dan di tengah semua itu, Leni tetaplah Leni. Gadis sederhana yang tetap datang dengan rok krem polos dan kemeja biru mudanya, tetap menunduk sopan, tetap membawa catatan kecil lusuh di saku. Tapi di balik kesederhanaannya, semua orang kini tahu, ia adalah jenius yang menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Di satu sore yang tenang, ketika sebagian besar karyawan sudah pulang, Leni berdiri di depan gedung perusahaan, menatap langit yang perlahan memerah. Di tangannya, ia menggenggam ponselnya erat-erat. Ia baru saja menelpon ayahnya. "Ayah," katanya dengan suara bergetar. "Aku berhasil. Aku tidak lagi hanya pembuat kopi. Aku dipercaya untuk hal yang lebih besar." Dari seberang telepon, suara tua itu terdengar serak namun hangat. "Nak, ayah bangga padamu. Ingatlah, bukan pakaian atau jabatan yang membuatmu berharga.